Shalom jemaat Tuhan, jemaat Subang Jaya EJ. Saya bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada kepimpinan gereja dan juga Pastor Roland Guna yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya hari ini untuk mengongsikan firman Tuhan kepada para kekasih Tuhan di Subang Jaya EJ. Saya ingin mau bertanya bagaimana kabarnya Anda semua di sana. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik-baik. Kita tahu suasana ataupun keadaan pandemik di negara kita tidak menentu. Kadang-kadang case-nya tinggi, kadang-kadang rendah, dan kami di Popun masih dalam zon merah. Tapi kita percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu tetap ada menyertai kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita ada dalam suasana Natal. Bulan Desember, bulan suasana Christmas. Jadi hari ini saya mau bawa firman Tuhan yang saya beri judul sebagai Yesus Sang Raja. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 hingga 11. Firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara, ayat yang baru kita sebentar baca tadi adalah peristiwa di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, di sana dia disambut sebagai seorang raja. Yesus sedang menaiki seekor keledai muda kata firman Tuhan. Lalu orang ramai meletakkan pakaian, ada yang meletak ranting-ranting, bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan mereka meletakkan daun palm yang sebagai mengalu-alukan kedatangan Tuhan Yesus, sambil mereka menyanyikan lagu Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, peristiwa ini juga direkodkan di dalam ketiga Injil, kitab Injil yang lain. Dan kita harus ingat bahwa pada waktu itu Raja Herodes Antipas adalah raja wilayah tersebut. Tetapi kita lihat dalam kisah ini, Yesus pula yang disambut, yang dialu-alukan sebagai raja. Ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bahkan saudara, 500 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Zekaria telah menubuatkan kejadian ini,
Di dalam Zekaria pasal 9 ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi saudara, peristiwa ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Allah sedang memberitahu umat Israel bahwa Yesus sang Raja itu telah datang. Mesias yang dinanti-nantikan itu telah datang. Tetapi sayangnya sampai hari ini bangsa ini masih menantikan kehadiran Mesias yang dijanjikan. Bahkan saudara, jika kita perhatikan di ayat-ayat yang seterusnya, ada di antara mereka tidak tahu, tidak kenal kalau pribadi yang masuk ke kota Yerusalem itu ada yang masuk ke kota Yerusalem itu menunggang keledai, itu adalah Yesus sang Raja. Perhatikan ayat yang ke-10. Kenapa masih ramai orang ketika itu? Bahkan saya percaya hari ini masih ramai orang yang tidak menyadari kehadiran Yesus sang Raja dalam hidup mereka. Kenapa? Saudara, kalau kita perhatikan daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat lihat Yesus masuk ke kota Yerusalem itu menunggang keledai. Ya, orang ramai juga kenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Bahkan kita lihat kelahiran Tuhan Yesus itu juga sangat sederhana, sangat kotor, dan tidak memperlihatkan sebagai kelahiran seorang raja. Yesus lahir di kandang domba, kandang yang kotor, kandang yang hina, kandang yang sederhana, bukan di istana. Tidakkah ini menampakkan, tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan bahwa Yesus itu sebagai sang raja? Jadi umat Israel ketika itu mereka tidak dapat terima bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang mereka nantikan itu. Tapi saudara, justru karena kelahiran Yesus di tempat yang sederhana itu adalah sebuah panggilan bagi Anda dan saya. Yesus sang Raja bukan untuk orang-orang yang tertentu, bukan untuk orang-orang yang berpangkat besar, bukan untuk orang-orang yang ada nama, apalagi yang ada gelaran, ada rupa, ada harta dan sebagainya. Tetapi Yesus kata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang-orang yang berdosa. Saudara, jika Anda hari ini Anda sedang melayani Tuhan, tidak kira dalam platform apapun Anda melayani Tuhan, ingat, Anda melayani bukan karena Anda seorang yang perfect. Anda melayani bukan Anda seorang yang sempurna, tidak buat salah, tidak melakukan, tidak berbuat dosa. Tapi justru karena kita bukan pelayan Tuhan yang sempurna, kita perlu Yesus sang Raja dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan saudara, jika dalam hidupmu Anda jatuh dalam dosa, janganlah terus larut dalam kehidupan yang berdosa itu. Tetapi bangkit dan bertobatlah, karena Yesus sang Raja siap mengampuni engkau. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Namun saudara, itu bukan alasan untuk kita tetap hidup terus dalam dosa. Apalagi dosa yang sama berulang-ulang. Padahal kita tahu kebenaran, kita tahu itu adalah dosa. Tapi kita masih hidup dalam dosa. Saudara, orang yang bertobat, orang yang kembali kepada jalan yang Tuhan adalah orang yang berjalan dengan kebenaran Tuhan yang benar. Saudara, mereka kenal Yesus seorang nabi. Perhatikan ayat yang ke-11. Dia katakan sana, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, pertanyaan saya di sini adalah, menurut kamu siapa Yesus dalam hidupmu? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya,
Dia berkata, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Saudara, mungkin engkau pernah dengar cerita tentang Yesus. Siapa Yesus? Tapi hari ini Yesus mau bertanya, menurut engkau siapa aku ini? Siapa Yesus itu dalam hidupmu secara pribadi? Jawaban ini sangat penting, saudara. Karena jawaban ini akan mengarah setiap musim hidupmu kepada kehidupan yang berkemenangan. Karena jika Yesus adalah Raja dalam hidupmu, maka dialah yang harus memerintah hidupmu. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen, ramai orang Kristen hari ini bukan Yesus yang memerintah dalam hidup mereka, tapi mereka sendiri menjadi raja di dalam hidup mereka. Mereka sendiri yang memerintah di dalam diri mereka. Itu sebabnya ramai orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, tetapi tidak pernah mentaati kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan Yesus yang memerintah dalam hidup mereka, tetapi mereka sendiri yang memerintah hidup mereka. Mengapa ramai orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus, sudah biasa melayani Tuhan, masih mudah tersinggung, masih kecil hati bila ditegur oleh firman Tuhan? Karena bukan Yesus yang memerintah hidup mereka, tetapi mereka sendiri yang menjadi raja bagi diri mereka. Ada orang Kristen yang rajin baca Alkitab, berdoa dan berpuasa, tetapi sayangnya mereka tidak sensitif dengan hati Tuhan. Mereka tidak sensitif, mereka tidak peka dengan firman yang mereka sudah pelajari. Saudara, saya pernah kenal seorang yang suka berdoa, suka baca firman Tuhan, berdoa dan berpuasa. Tapi cara hidup dia tidak menunjukkan hasil daripada persekutuan ataupun pembelajaran firman Tuhan yang dia pelajari. Jadi akhirnya saudara, orang ini tidak menunjukkan cara hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, firman Tuhan itu hanya jadi sebuah pengetahuan bagi dia, tapi bukan lagi menjadi cara hidup atau pola hidup bagi diri dia sendiri. Saya rindu agar firman Tuhan yang kita belajar hari ini akan kita tangkap isi hati Tuhan, dan kita akan mengubah hidup kita dan seterusnya menjadi gaya hidup kita. Amin. Nah, yang kedua saya ingin katakan di sini adalah Yesus adalah Raja Damai, bukan raja peperangan. Yesus datang ke dunia. Yesus lahir bukan untuk jadi raja yang memimpinkan kekacauan, tetapi Yesus lahir untuk menjadi Raja Damai. Dia membawa damai ke dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang kelima sekali lagi. Yesus memasuki kota Yerusalem bukan dengan kuda, tetapi dengan menaiki keledai. Saudara, seorang raja sama ada dia pergi perang atau balik daripada perang ataupun keluar pergi memburu, dia pasti menunggang kuda, bukan keledai. Kenapa? Karena kuda itu melambangkan kekuatan, menggambarkan gagah, menggambarkan kecepatan, tangkas. Tapi dalam kisah ini Yesus menunggang keledai. Bandingkan keledai dengan kuda. Banyak orang berpendapat melihat keledai sebagai simbol binatang yang slow, lembab, yang tidak aktif, nampak malas, nampak bodoh. Tapi dengar saudara, sebenarnya keledai bukan binatang yang malas. Tetapi keledai adalah seekor binatang yang mampu menahan beban selama kakinya masih berdiri. Dia sangat kuat untuk memikul segala beban. Berbanding dengan kuda, kuda adalah binatang yang memilih pekerjaan. Kenapa Yesus memilih keledai, bukan pilih kuda?
Karena Yesus datang untuk membawa damai, bukan membawa peperangan. Perhatikan ayat yang kelima sekali lagi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus sang Raja Damai datang dalam hidup kita dalam suasana Natal bulan Desember ini untuk membawa damai, untuk memperdamaikan di antara kita dengan Allah Bapa. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 berkata, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Allah sendiri memperdamaikan dirinya melalui Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita tidak lagi hidup di bawah murka Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Tetapi kita hidup di bawah kemurahan kasih karunia Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, kutuk itu datang dari siapa? Kutuk itu datang daripada Tuhan atau datang daripada iblis? Ya. Nah saudara, Tuhan tidak mengutuk anak-anaknya. Tetapi Tuhan izinkan kutuk itu menghampiri anak-anaknya yang dibawa oleh iblis. Tetapi ingat, dengan izin Tuhan dan kekuatan Allah untuk kita melaluinya. Seperti kisah Ayub. Ayub yang hilang segala-galanya dalam sekelip mata. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan harta bendanya. Tapi dengan kekuatan Allah, Ayub hampir jatuh dalam dosa. Tapi Ayub bertobat dan Tuhan pulihkan hidup dia. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Garis bawahi kata setia itu. Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika kita dicobai Tuhan, firman Tuhan kata pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan kita. Bahkan jika kalau kita merasa kita tidak mampu untuk menampung pencobaan itu, Tuhan kata Allah itu setia. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar karena Dia ada menyertai kita. Saudara, selagi kita hidup dalam dosa, berarti kita sedang hidup di bawah murka Tuhan dan hidup dalam kutuk dosa. Maukah kita? Sudah tentu kita tidak mau, bukan? Yesus sang Raja hadir untuk memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita menjadi sahabatnya dan yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang seterusnya saudara, Yesus sang Raja Damai datang ke dalam hidup kita di dalam suasana Natal Desember ini karena Dia rindu untuk membawa damai dalam jiwamu. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini satu tawaran yang menarik daripada Tuhan. Sejak kebelakangan ini saya perhatikan semakin ramai orang yang menghadapi masalah depression yang tidak terkendalikan. Sehingga begitu ramai orang Kristen, tidak kurang orang Kristen, tanpa sadar mereka mengalami masalah depresi yang seterusnya mengakibatkan seorang itu mengalami mental illness. Orang-orang yang mengalami masalah mental ini tidak sama dengan orang yang kerasukan setan. Ya, walaupun di sebalik masalah itu tidak dinafikan iblis adalah dalangnya. Tetapi orang yang mengalami masalah mental itu tidak dapat hanya ditolong melalui doa, tetapi harus mendapat menerima nasihat dan seterusnya rawatan daripada pakar. Saudara, kami pernah mengalami situasi seperti ini.
Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa apa kamu punya apa, mereka mengatakan bahwa kami gagal untuk membantu orang tersebut. Pastor kamu itu kurang power, tidak ada kuasa untuk berdoa mengusir setan. Saudara, kita perlu faham tentang hal ini. Perbezaan di antara orang yang mengalami masalah mental akibat depression yang tidak terkawal dengan orang yang mengalami kerasukan setan. Saya rasa ini perlu topik yang lebih luas untuk Anda belajar. Dan saya percaya Pastor Roland boleh memberi jawaban dan pelajaran yang Anda mau melalui situasi ini. Tapi saya mau beritahu kepada Anda hari ini, Yesus Sang Raja Damai mau hadir dalam hidupmu, engkau secara pribadi, untuk memberikan kelegaan kepada jiwamu. Saudara, Anda perlu peka dengan jiwamu. Anda perlu peka dengan dirimu sendiri, peka tentang masalah depression. Kita boleh tahu apa tanda-tanda orang yang mula ada masalah depression. Tekanan jiwa yang tidak terkawal dengan sehat. Mintalah nasihat dokter pakar, ataupun mungkin boleh jumpa dengan pastor kamu terlebih dahulu. Minta nasihat, bimbingan kepada pastor kamu. Jangan hadapi masalah depression dengan sendirian. Anda perlu seseorang untuk membantu Anda menang keluar daripada masalah seperti ini. Yesus datang membawa damai kepada Anda, kita semua. Yang seterusnya, Yesus Sang Raja Damai datang ke dalam hidup kita di suasana Natal Desember ini. Dia rindu untuk membawa damai sesama kita. Saya tidak tahu dalam suasana bulan Desember ini, bulan Natal ini, ada mungkin jemaat Tuhan yang dalam keluarga sedang ketegangan. Ada kepahitan, selisih faham barangkali. Ada suami istri yang sudah lama tidak berkomunikasi barangkali. Atau ada suami istri yang sudah mulai masuk ke tahap proses perceraian barangkali. Ada hubungan-hubungan di antara anak dengan bapak dan ibu yang sudah bertahun-tahun tidak bercakap, tidak berkomunikasi, tidak berhubung. Atau mungkin di antara adik-beradik sendiri yang tidak mau bertegur sapa. Saya tidak tahu. Atau mungkin ada ketegangan di antara engkau dengan sahabat baikmu. Good news saudara. Tuhan Yesus Sang Raja Damai, Dia ingin membawa damai sesama kita. Saudara, jika hari ini ada suami istri yang mau bercerai, berhenti. Berhenti sekarang. Dalam nama Yesus, saya berdoa suami istri dipulihkan. Hubungan ayah dan ibu anak-anaknya dipulihkan. Hubunganmu dengan sahabatmu, hubunganmu dengan jiran-jiranmu, hubunganmu dengan sesama jemaat di gereja Subang Jaya EJ dipulihkan dalam nama Yesus. Asal saja engkau mau percaya bahwa Yesus datang sebagai Raja yang membawa damai, yang membawa shalom. Apapun yang rusak, Tuhan akan pulihkan itu. Izinkan Tuhan Yesus memulihkan situasi yang rusak itu. Saudara, apapun ketegangan atau salah faham itu hari ini, maukah kau izinkan Yesus Sang Raja Damai masuk dalam hidupmu, masuk campur tangan di dalam hidupmu. Izinkan Dia menjadi Raja di dalam hidupmu, Raja di dalam rumah tanggamu, Raja di dalam hubungan apapun yang sedang rusak dalam hidupmu. Undang Dia, dan saya percaya hari ini mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Amin. Jika hari ini saudara, saya mau bertanya sekali lagi, maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Raja Damai dalam hidupmu? Jika ya, mari ikut doa saya ini. Tutuplah matamu tapi buka hatimu. Terima Yesus sebagai Yesus Raja Damai. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi saya. Tapi hari ini kami merayakan Engkau sebagai Sang Raja
Yesus sang Raja, Raja yang akan memerintah hidup saya, Raja yang akan memimpin, membimbing, menuntun saya kepada kemenangan lepas kemenangan dalam setiap musim hidup saya. Hari ini saya membuka hati saya mengundang Engkau sebagai Raja dalam hidup saya Tuhan, sebagai Raja dalam rumah tanggaku, sebagai Raja dalam kerjayaku Tuhan, sebagai Raja di dalam hubungan kami adik-beradik ataupun juga hubungan sesama kami di dalam perumahan ini. Bahkan hubungan kami sesama jemaat Tuhan di Subang Jaya EJ ini Tuhan. Oh Tuhan, marilah masuklah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kesimpulannya, jika Yesus adalah Raja dalam hidupmu, maka tunduklah pada pemerintahannya. Kita tunduk kepada firman Tuhan. Hidup kita itu bukan lagi menurut kedagingan, keinginan nafsu, hawa nafsu. Tetapi hidup kita itu selalu memikirkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, maksud menerima Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, itu berarti kita mentaati firman Tuhan. Dan berjalan seturut dengan perintah Tuhan. Oleh itu saudara, di bulan Natal ini, marilah kita sambut Yesus, Sang Raja, sebagai penguasa mutlak dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sampai sini saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.